Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, masyaallah tabarakallah. Selamat melaksanakan ibadah sahur yang Rasulullah mengatakan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sungguhnya orang yang sedang sahur ini sedang mendapatkan keberkahan yang berlimpah. Semoga keberkahan sahur ini didapatkan oleh kita semuanya. Wabil khusus sambil mendengarkan program yang sangat indah melalui Cinta Quran Foundation. Program ataupun bahasan yang akan kita bahas pagi ini, Masya Allah, berkenaan dengan perjalanan imannya Abu Bakar. Allahu Akbar. Siapa yang tidak mengenal Abu Bakar? Sampai Rasulullah SAW mengatakan kata-katanya khairur rajul ma wati'a ala wajhil ardi ba'dal anbiya Abu Bakar. Sebaik laki-laki, sebaik manusia, sebaik makhluk yang hidup di muka bumi ini setelah para nabi dan para rasul, itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Bayangkan ya, setelah para nabi dan setelah para rasul, yang terbaik yang ada menginjakan kakinya di dunia ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Lalu kita tahu dahsyatnya, hebatnya seperti apa Abu Bakar As-Siddiq ini. Simpan baik-baik. Sampai Rasulullah memuji dengan kata-kata yang indah. Oh, kama qala kalimatnya, la wada' imani Abi Bakar ala kaffin. Wada'a iman ahlul ardu jami'an ala kaffin. Seandainya imannya Abu Bakar disimpan dalam satu tempat, lalu imannya seluruh manusia yang ada di dunia disimpan dalam satu tempat, lalu ditimbang, mana yang lebih berat? La rajah iman Abu Bakar. Maka imannya Abu Bakar lebih berat daripada iman seluruh manusia dikumpulkan di dunia ini. Masya Allah, tabarakallah. Ini imannya Abu Bakar. Lalu ingin kita tanyakan, bagaimana perjalanan imannya Abu Bakar? Pertama, fitrah yang ada dalam hatinya Abu Bakar ini sudah menentang terhadap yang namanya kemusyrikan. Ya. Ketika Abu Quhafah bertanya mengatakan, wahai Abu Bakar, kenapa kamu tidak beribadah kepada berhala, tidak beribadah kepada Uzza, Lata? Ya, pada waktu Hubal. Lalu Abu Bakar hanya menjawab mengatakan, wahai ayahku, apakah aku harus menyembah? Iya, meminta kepada benda ini yang saya ajak bicara pun gak jawab. Ketika saya minta bicara apapun gak terjawab. Sampai nih dengarkan ayahanda, nih ini Abu Bakar sebelum menjadi seorang muslimin, sebelum mengatakan dua kalimat syahadat. Wahai ayahku, lihat di depan berhala itu. Abu Bakar mengatakan, ya Hubal, iya inni arin, aksuni. Wahai Hubal, aku dalam keadaan tidak punya pakaian. Tolong dong beri pakaian kepadaku. Ya Hubal, iya, ya Lat, inni ja'i, at'imuni. Wahai Hubal, wahai Lat, aku lapar. Beri makanan dong padaku. Subhanallah. Ayah lihat, nggak ada jawaban sama sekali. Maka bagaimana mungkin aku akan beribadah, menyembah kepada berhala ini? Ini gerakan imannya ini sudah menentang tentang yang namanya kemusyrikan. Bahkan bukan hanya itu. Abu Bakar As-Siddiq, Masya Allah, tabarakallah, tidak pernah menyentuh khamar. Kenapa? Dia melihat orang ketika sedang berbicara tanpa terkontrol pembicaraannya. Dilihat karena ini mabuk. Lalu ini karena khamar. Lalu Abu Bakar mengatakan ini pasti nggak baik orang yang meminum sesuatu yang menghilangkan akalnya. Kenapa? Karena manusia ini menjadi terhormat karena akalnya. Lalu akalnya hilang. Apa yang harus dibanggakan kalau seperti itu? Dan Abu Bakar, Masya Allah, yang pertama yang membuat Abu Bakar, Masya Allah, sejak kecilnya karena rohnya dan akalnya berpikir. Sampai Rasulullah kan mengatakan kata-katanya, istafti qalbak. Iya, bergurulah kepada hati nuranimu. Guru terdekat itu adalah hati nurani. Abu Bakar sudah mempraktekkan roh ini, hati nurani ini. Terlebih lagi, Abu Bakar As-Siddiq, Masya Allah, tabarakallah, iya, sedang tawaf, mendengar orang yang sedang berbicara tentang masalah kenabian. Di situ kan ada yang namanya Waraqah bin Nawfal, iya, seperti sini ada yang namanya Sa'id bin Zaid ataupun Zaid bin Harith bin Nawfal, iya. Punten itu sedang berbicara Zaid bin Amr bin Nawfal. Iya, ini sedang menceritakan tentang bahwa Nabi itu akan datang. Abu Bakar sedang berlalu, lalu bertanya, wahai paman, apa yang sedang kau bicarakan? Lalu Waraqah dan Zaid bin Amr bin Nawfal mengatakan ucapannya,
Sesungguhnya, wahai anak muda, wahai Abu Bakar, ini sepertinya zamannya Nabi ini. Dan saya yakin akan datang Nabi akhir zaman yang mengesahkan Allah dalam ibadah, yang mengesahkan Allah di dalam cinta, dalam ketaatan. Di situ Abu Bakar sudah menunggu siapa yang akan jadi Nabi itu. Itulah kerinduan Abu Bakar. Sudah ada terhadap Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Apakah Abu Bakar tahu kalau Nabi itu nantinya adalah Nabi Muhammad? Belum. Hanya kerinduannya sudah ada siapa yang akan jadi Nabi. Dan Abu Bakar sudah meyakini kalau Nabi itu akan datang. Tapi Abu Bakar tidak tahu siapa yang akan jadi Nabi. Dalam beberapa riwayat ketika Abu Bakar sedang di Syam, ia sedang berdagang, tiba-tiba ra'ahu fil manam, mimpi dalam tidurnya atau saat tidur dia bermimpi. Apa mimpinya radhiyallahu an? Melihat yang namanya bulan purnama yang begitu indahnya. Lalu bulan purnama itu turun di pangkuannya. Lalu bulan purnama itu berada di pangkuannya. Dan Abu Bakar terbangun. Apa makna daripada mimpi ini? Indah sekali lihat bulan purnama yang indah. Lalu bulan purnama itu turun dan berada di pangkuannya. Apa nih kira-kira ya? Subhanallah. Lalu Abu Bakar bertanya kepada para rahib pada waktu di sana. Mungkin kalau digambarkan saat ini, digambarkan rahib itu ya mungkin uskup atau pendeta. Tapi banyak pendeta yang Unitarian mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya mereka tidak tahu bagaimana caranya ibadah. Wahai para rahib, aku bermimpi semalam begini dan begini. Lalu rahib itu hanya bertanya, Anta Arabiyun? Apa kamu dari bangsa Arab? Iya. Dari mana kamu datang Arab? Quraisy. Lalu dikatakan ucapannya, menurut yang kami tahu, ini adalah zamannya Nabi. Adikku. Artinya apa? Cepat pergi. Mudah-mudahan Nabi itu sudah ada di Mekah. Dan ketika engkau melihat purnama turun di pangkuanmu, maka itu pertanda kalau Nabi itu akan menjadi teman dekatmu. Masya Allah. Nabi itu menjadi sahabatmu dan engkau menjadi sahabat Nabi itu. Masya Allah. Lalu apa yang terjadi? Abu Bakar pergi ke kota Mekah. Sesampainya di kota Mekah, itu sedang geger-gegernya mengatakan kalau ada seorang yang ngaku Nabi. Ketika datang, mendengar kabar di kota Mekah kalau ada yang ngaku Nabi, lalu Abu Bakar bertanya mengatakan, Nabi? Siapa itu Nabi itu? Siapa yang ngaku Nabi? Jawab Muhammad. Tanpa pikir panjang, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, Muhammad ngaku Nabi? Abu Bakar ini sudah temenan jauh dengan Rasulullah. Jadi Abu Bakar ini masa remajanya ya hanya terpaut 2 tahun saja Rasulullah dengan Abu Bakar. Begitu ya. Maka apa yang terjadi? Sudah jadi teman bersama Abu Bakar. Rasulullah dan Abu Bakar itu teman dekat. Maka begitu tahu Abu Bakar tentang sifat Rasulullah, tanpa ragu datang ke rumah Rasulullah, diketuk pintunya dan kata-katanya, ya Muhammad, saya Abu Bakar. Begitu dibukanya lalu bertanya, mengatakan ucapannya, Masya Allah, tabarakallah. Apa kata Abu Bakar? Ya Muhammad, as-sahihun kama qala haula. Benar yang diucapkan mereka itu kalau engkau itu Nabi, kalau engkau itu Rasul, engkau itu utusan Allah? Jawabannya dengan tegas mengatakan, Iya. Aku Nabi dan aku adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Tanpa pikir panjang mengatakan, Ya Muhammad, dengarkan olehmu. Fa inni, sesungguhnya aku, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi kalau aku bersaksi kalau Allah itu adalah Tuhanku dan engkau adalah utusannya. Maka Rasulullah mengatakan, tidak ada satu orang pun. Ini kata Abu Bakar. Yang aku perlihatkan tentang Islam, lalu mengatakan 2 kalimat syahadat tanpa ragu, tanpa tanya, tanpa perlawanan. Hanya mengatakan, Muhammad, engkau Nabi? Katanya, iya. Engkau Rasul? Iya. Aku bersaksi, la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nggak ada kata-kata Nabi itu apa. Coba contohnya kamu Nabi itu dalilnya apa? Mukjizatnya apa? Enggak. Maka tidak ada yang paling mudah masuk Islam setelah mengetahui kalau aku Nabi kecuali Abu Bakar. Tidak ada seorang pun ketika aku perlihatkan Islam kecuali semua bertanya Islam itu apa? Bagaimana tentang kenabianmu? Selalu bertanya kecuali Abu Bakar. Ketika bertanya, engkau Muhammad, engkau Nabi? Ya, tanpa ragu mengatakan 2 kalimat syahadat. Itulah Abu Bakar. Imannya luar biasa. Lihat. Yang terkenal kita katakan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu Masya Allah luar biasa. Ini perjalanan imannya ya. Sampai akhirnya ke puncak imannya itu sangat luar biasa. Ini masih perjalanan iman.
Abu Bakar As-Siddiq ketika Rasulullah SAW mendapatkan satu mukjizat yang indah Isra dan Mi'raj. Ya, perjalanan begitu cepat Isra dan Mi'raj. Sampai orang-orang kafir ini mencemoohkannya, mencibirnya. Sampai mengatakan, Muhammad, engkau ke Aqsa, lalu ke Sidratul Muntaha, lalu ke Aqsa lagi, ke mana? Ke Mekah lagi. Dalam satu malam, bahkan satu malam pun tidak selesai. Bagaimana mungkin? Perjalanan ke Aqsa itu perlu berbulan-bulan untuk PP. Iya, mungkin cukup jauh sekali. Mungkin 1 bulan PP-nya. Belum lagi Sidratul Muntaha. Engkau dalam waktu semalam kurang bisa sampai begini? Sampai mengatakan, Muhammad, kamu itu terlalu jahat dosanya. Kamu itu terlalu jahat bohongnya. Engkau ini terlalu banyak ngarang. Kata siapa? Kata mereka orang-orang kafir Quraisy. Sampai Abu Jahal, Abu Lahab mengatakan, kasih tahu Abu Bakar, biar tahu bagaimana temannya sudah error. Kasih tahu Abu Bakar, bagaimana kalau biar tahu kalau temannya sudah dusta. Tiba-tiba orang lari ke tempatnya Abu Bakar. Kalimatnya, Abu Bakar, Abu Bakar, Abu Bakar. Kamu tahu Muhammad yang kabar sekarang apa? Abu Bakar bertanya, memang ada apa dengan Muhammad? Lihat, Muhammad bilang, malam ini dia datang ke Aqsa, lalu ke Sidratul Muntaha, lalu ke Aqsa, lalu ke Mekah lagi. Hanya waktu yang segitu singkatnya. Tuh, sedang dicemoohkan di mana? Di depan Ka'bah. Kamu percaya dengan apa yang dikarang oleh Muhammad? Ini lihat nih, perkataan iman. Perkataan iman, perjalanan iman Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan ketika mendengar kata-kata itu, ucapan Abu Bakar hanya mengatakan, in qalahu faqad sadaq. Masya Allah, in qalahu faqad sadaq. Kalau Muhammad mengatakan itu, aku percaya. Kalau Muhammad mengatakan itu, nggak bohong. Kalau Muhammad bilang gitu, aku yakin. Kalau Muhammad itu benar dan nggak mungkin berdusta. In qalahu faqad sadaq. Masya Allah. Lalu datang ke Rasulullah yang sedang berada di depan Ka'bah, sedang dicemoohkan, sedang dihinakan. Lalu apa? Sam dipeluknya oleh Abu Bakar. Ya Rasulullah, dibisikkan. Sambil dipelukin. Ya Rasulullah, dia peluk. Apakah benar engkau semalam berangkat ke Aqsa? Benar Abu Bakar. Lalu kata Abu Bakar mengatakan, sadaq, aku percaya. Apakah benar engkau semalam ke Sidratul Muntaha? Benar Abu Bakar. Sadaq, aku percaya. Apakah benar engkau ini berjumpa dengan para nabi dan para rasul di Aqsa? Benar Abu Bakar. Sadaqtu. Artinya aku percaya. Apakah benar engkau naik buruk semalam? Sadaqtu. Benar. Masya Allah. Apakah benar engkau bisa kembali dalam satu malam ke Mekah ini? Kata Rasulullah. Benar. Abu Bakar mengatakan sadaqtu. Ketika Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, Rasul jawab, Abu Bakar hanya mengatakan satu kalimat, sadaqtuka, 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 sadaqtuka. Aku percaya padamu. Aku percaya kepadamu. Aku percaya padamu. Maka kata-kata yang berulang oleh Abu Bakar dengan ucapan sadaqtuka, 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 turun. Jibril. Kepada siapa? Pada Rasulullah SAW. Apa yang diucapkannya? Ya Rasulullah, ini adalah sahabatmu Abu Bakar. Mulai hari ini, kasih gelar Allah menyatakan Abu Bakar As-Siddiq. Itulah gelar As-Siddiq ini. Karena imannya yang kuat. Imannya yang tajam, imannya yang menjulang. Sehingga Allah memberikan nama Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena kata-katanya sadaqtuka, sadaqtuka, aku percaya, aku percaya, aku percaya. Sampai kata-kata yang terkenal, in qalahu faqad sadaq. Kalau dia yang mengatakan itu, maka ucapannya benar, jujur, dan kami percaya. Ini adalah perjalanan iman Abu Bakar. Sampai tingkat yang luar biasa perjalanan iman Abu Bakar ketika hijrah. Iya, bukankah ketika masuk hijrah ke Jabal Thur, sembunyi di situ. Masya Allah, tabarakallah. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, lalu di Jabal Thur, orang-orang kafir naik ke atas. Iya, untuk mencari 2 orang ini. Sampai Allah sembunyikan 2 orang ini dengan cara orang kafir itu tidak ada keinginan untuk menoleh ke bawah. Karena Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, kalau mereka melihat ke bawah saja, melihat ke bawah aja iseng begitu ya, melihat ke bawah gitu, pasti mereka akan melihat kaki kita ya Rasulullah. Bagaimana ini? Subhanallah, ini lihat nih, perjalanan imannya Abu Bakar. Rasul bilang apa? La takhaf. Iya, kata-katanya. Bukan la takhaf, tapi la tahzan innallaha ma'ana. Ingat kata-katanya. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kami.
kata-katanya. Kenapa diucapkan tidak la takhaf? Karena Abu Bakar, ya Rasulullah kalau dia ngeliat ke bawah, kayaknya kita akan ketahuan deh. Tapi punten, yang diindahkan kata-kata Rasulullah bukan la takhaf, jangan takut. Karena Rasul tahu Abu Bakar ini gak pernah takut untuk menghadapi mereka. Tapi la tahzan, Abu Bakar justru sedih melihat Rasulullah harus dikejar-kejar oleh orang kafir seperti ini. Maka dia la tahzan, jangan sedih Abu Bakar, aku gak apa-apa. Karena apa? Allah bersama kita. Tenang saja, Allah akan bantu kita. Ketika mengatakan la tahzan, innallaha ma'ana, innallaha ma'ana. Ingat, Allah bersama kami, bersama kita. Ini adalah pelajaran puncak daripada keimanan Abu Bakar. Kalau kita semua merasakan Allah bersama kami, kita akan selalu dekat dengan Allah. Dan tidak mau melakukan hal-hal yang buruk karena Allah selalu menyaksikan kita. Ini indah kalimatnya sampai para nabi selalu mengatakan kata-katanya, yakin kalau Allah bersamanya, maka semua berperilaku akan berperilaku baik. Bukankah Nabi Musa alaihissalam pun ketika dikatakan akan celaka, kata Bani Israel mengatakan itu, apa kata Nabi Musa alaihissalam mengatakan, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Enggak, Allah bersama aku. Masya Allah. Siti, yang namanya Siti Hajar, ketika ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, apakah goyang? Tidak. Mengatakan, idzal la yudayyi'anallahu abadan. Allah tidak akan pernah meninggalkan kami. Kalau setiap muslimin muslimat Allah bersamanya, akan tegar, selalu tegar dalam menghadapi kehidupan. Ini adalah kisah singkat tentang Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat cinta Quran dimanapun berada, Masya Allah, bukan hanya kita puasa, bukan hanya kita mencari ilmu. Yuk kita praktekkan dengan cara berbagi dengan harta kita. Infak, sedekah, untuk program Syiar Quran Project. Klik link di bawah ini. Insya Allah semuanya bermanfaat untuk kita semuanya. Dan semoga kita bisa meniru daripada kisah ataupun akhlak daripada Abu Bakar As-Siddiq ini. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum lakum minni alhamdu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah. illallah Ashhadu anna Muhammadan Rasul Allah. Indonesia menjadi titik awal permulaan dakwah ini. Loh, tadinya haram kok jadi harum? Tadinya harum kok jadi haram? Bingung. Sepanjang 2023, 130.055 orang telah mengikuti kajian keislaman. 130.000 orang telah terbebas dari buta aksara Quran. 206.725 kali bimbingan bersama Cinta Quran Call. 118.603.364 tayangan Cinta Quran TV telah menginspirasi. Serta 12.805 mustahik terbantu oleh zakat 100%. 136.685 orang menerima bantuan kemanusiaan dari donation. 5.685 layanan kesehatan tersalurkan melalui Rumah Singgah Al-Fatih. Dan 16.237 orang menerima manfaat dari Amazing Kurban. Tak hanya itu, penduduk dunia lainnya juga turut merasakan manfaat dari syiar Quran ini. Syiar dakwah ini dapat meluas karena dukunganmu. Annyeonghaseyo, nama saya Hanzahlah dari Korea Selatan. Halo Leute, ich bin Haramita, ich bin jetzt in Berlin, Deutschland. Nama saya Ina Kemala, saya tinggal di Australia. Saya Paulina dari Hong Kong. Alhamdulillah dengan program Cinta Quran Call, Belajar Al-Quran menjadi begitu mudah dan kapanpun. Mari berbagi lebih banyak jejak kebaikan dengan menghantar hidayah Quran ke penduduk bumi lainnya. Hingga pesan cinta itu dapat menjadi penyejuk dahaga bagi saudara-saudara kita dan bekal terbaik untuk pulang dengan bahagia.